Halo pemirsa Cokro TV, saya kembali bersama Gus Ulil Afsar Abdallah. Selamat datang ke Cokro lagi, Gus. Terima kasih Mas Ahal. Ini kita kok jadi Numan ya, Iya. bahasa Jawanya Nah ini ya. sebenarnya ya, ini yang saya lihat salah satu hikmah dari adanya podcast ini. Dulu kan kita malah jarang ketemu ya. Jadi setelah ada podcast malah sering ketemu. Jadi ini salah satu hikmahnya podcast adalah mempertemukan kembali silaturahim yang agak jarang kemarin. Iya. Nah gini, saya pengen ngobrol sebenarnya ini upaya untuk melanjutkan sekaligus mengembangkan diskusi kita sebelumnya lah tentang gagasan Gus Ulil tentang kritik terhadap monomaslahat, terhadap argumen Gus Ulil menyarankan tentang perlunya kita melihat multiple maslahat gitu ya, bahwa demokrasi itu harus dilihat sebagai salah satu saja dari keragaman maslahat yang hendak kita capai dan harus jangan sampai kita losing sight ya, kehilangan perspektif dalam melihat sesuatu yang lebih besar yaitu kemajuan Indonesia, percepatan kemajuan Indonesia menyongsong 2045, bagaimana bisa menyaingi China, bagaimana bisa menjadi great nation. Nah, bagaimana Indonesia menjadi the great nation gitu ya. Kan kita pembicaraannya kan kemarin di situ gitu ya. Nah, saya ingin melanjutkan pembicaraan dengan kita berangkat dari hal-hal yang belakangan ini lagi rame lah ya di medsos ya. Mengenai ini kan bagian dari upaya untuk melihat seberapa jauh sih kita bisa melihat demokrasi gitu ya dalam konteks sekarang ini. Kalau kita kaitkan dengan kebebasan yang muncul di medsos ya, luar biasa kan. Ini menarik juga sih Gus Ulil, di satu sisi ada tuduhan bahwa Jokowi itu represif, kemudian merusak demokrasi. Tapi di sisi lain argumen yang mengatakan bahwa dia merusak demokrasi itu begitu kuat, bisa bertahan cukup masif di medsos gitu ya. Nah, yang menarik kan misalnya panggilan Jokowi dipanggil Mulyono gitu misalnya ya. Bahkan Pak Mahfud sendiri kan menyebutnya Mulyono meskipun gitu ya. Minta maaf. Iya. Terus juga soal Fufu Fafa ini ya. Yang juga arahnya kan memang mendiskreditkan Gibran bahwa ini suatu upaya untuk membuat Gibran itu ternyata seperti itu gitu. Kalau ini kan mengaitkan antara Fufu Fafa dengan Gibran. Jadi gimana Gus Ulil melihat perkembangan semacam itu ya? Nah, terima kasih Mas Hal sudah diajak bercakap-cakap lagi. Jadi menurut saya ada perkembangan yang unik ya di dalam kebebasan ini setelah era medsos atau setelah era digital. Dan saya kira kita harus serius merefleksikan dan merenungkan hal ini. Jadi sekarang ini memang kebebasan itu fondasi penting dalam demokrasi, tetapi ada perkembangan penggunaan kebebasan di dalam era digital yang bagi saya very concerning, sangat membuat kita cemas itu. Saya ingin memberikan contoh negeri seberang ya. Selasa yang lalu itu ada debat antara Donald Trump dan Kamala Harris. Oh, negeri seberang itu maksudnya Amerika Serikat? Jauh banget seberang ya. Jauh banget. Nah, saya terus terang melihat perkembangan politik di Amerika itu cemas sekali. Cemas karena khawatir itu juga nular ke kita. Karena dalam banyak hal politik kita itu juga modelnya Amerika. Baik dari segi institusinya, penyelenggaraan demokrasinya itu rujukannya Amerika. Nah, di Amerika dalam pemilu ini itu menurut saya ada gejala yang menurut saya sangat-sangat mencemaskan, yaitu dua tokoh ini, Kamala Harris dan Donald Trump ini, sekarang sudah terang-terangan saling membunuh satu dengan yang lain di dalam ruang terbuka. Kalau Anda lihat debatnya di kemarin Selasa yang lalu itu insya Allah saya kadang-kadang ngelus dada itu. Karena sudah Trump apalagi Kamala Harris juga mengimbangi retorika Trump yang penuh dengan provokasi ya. Dan kemudian ini juga menciptakan suasana serupa di kalangan publik itu. Polarisasi luar biasa. Nah, tapi itu semua kenapa terjadi? Antara lain terjadi karena memang
suasana yang polarisasi ini, yang terpolarisasi ini, itu dimungkinkan karena adanya media sosial. Jadi di media sosial kan orang bisa mengemukakan apa saja, menyerang lawan dengan luar biasa. Apalagi sekarang setelah Twitter dibeli oleh Elon Musk, dan Elon Musk menyebut dirinya, mendeklarasikan dirinya sebagai seorang free speech absolutist, pembela kebebasan mutlak gitu. Makanya dia menyediakan gelanggang yang terbuka sama sekali. Semua jenis pendapat bisa dikemukakan di sana. Nah, balik ke Indonesia, saya kira perlu merenungkan tentang kebebasan dalam ruang demokrasi pasca reformasi ini, terutama setelah era digital itu. Kalau kita ikuti perkembangan dalam 2 minggu terakhir ini, Mas Sahal ya, ada percakapan yang ramai sekali tentang Mulyono, tentang Fafa Fufu. Ya, ya. Fufu Fafa. Fafa Fufu. Domah dulu, baru Fathah. Fufu Fafa ini ya. Fufu Fafa ini. Ya Allah, saya ngikuti ya meskipun tidak intens ya. Tapi saya juga cemas ini. Lihat bagaimana pihak-pihak tertentu mencoba untuk mendiskreditkan pemerintah dengan ujaran yang menurut saya sangat-sangat provokatif ya. Itu luar biasa itu. Apakah ini nanti dampaknya akan destruktif terhadap kebebasan yang kita miliki? Saya khawatirnya begini. Ini kecemasan yang bagi saya perlu kita antisipasi juga. Selama Pak Jokowi, kebebasan di ruang media sosial itu cukup terjaga. Pernah ada wacana dari Menteri Budi Ari, Menkominfo, untuk menutup X kan, tapi gagal. Nah, apakah misalnya penguasa berikutnya cukup sabar mendengarkan hal seperti ini? Mendengarkan cuitan-cuitan atau retorik atau provokasi di media sosial yang betul-betul sangat-sangat insinuatif, sangat kadang-kadang di luar akal sehat itu. Apalagi kalau akunnya anonim. Nah, itu ada beberapa akun yang terus terang menggunakan nama jelas ya, bahkan beberapa di antaranya menyandang gelar akademik yang tinggi gitu. Terang-terangan melakukan serangan-serangan yang bagi saya sangat provokatif itu. Nah, menurut saya ini harus dipikirkan itu. Nah, untungnya adalah bahwa beberapa isu yang diperdebatkan di media sosial ini tidak punya pengaruh ke dalam masyarakat, karena misalnya isunya isu elitis ya, isu soal kebebasan, soal demokrasi yang dirusak, itu kan isu yang elitis. Tapi lihat pada tahun 2019 dulu itu isunya langsung ke bawah, karena isunya sudah ada isu tentang PKI, 2014 ya? Semenjak 2014 malah ya? Atau 2019 terutama ya? Terutama itu kan 2019, polarisasi yang semula berada di media sosial, kemudian merembet ke bawah karena isunya memang isu yang membangkitkan sentimen massa karena menyangkut agama kan. Nah, ini bagi saya, ini menarik gejala-gejala yang kita lihat akhir-akhir ini setelah 2014 terpilihnya Jokowi, 2019 sampai sekarang ini. Politik pasca pemilihan umum, ini bagi saya menarik diamati itu. Ada pihak-pihak yang kalah, kemudian mencoba memperpanjang pertarungan pasca pemilu dengan cara memobilisasi sentimen untuk mendiskreditkan penguasa yang terpilih. Ini sekarang juga itu terjadi ya. Dan panggungnya media sosial. Nah, bedanya adalah sekarang ini memang isunya tidak terlalu mempengaruhi masyarakat. Tapi tetap saja ini membuat suasana komunikasi publik juga nggak sehat juga. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kebebasan di era digital sampai kepada titik seperti ini ya, di mana kampanye hitam dilakukan dengan cara yang kadang-kadang terlalu ekstrim ya. Apakah hal seperti itu tidak harus dikritik juga gitu? Nah, sebelum masuk ke soal pertanyaan ini yang Gus Ulil tadi ya, soal kaitannya dengan Indonesia ya, soal kebebasan dan medsos dan tadi itu ya, soal mengawetkan permusuhan gitu ya pasca Pilpres. Saya ingin Gus Ulil kita membahas lagi soal negeri seberang itu, karena negeri seberang kan betapapun juga sesuatu yang ya campaign demokrasi gitu kan. Kenapa
di negeri seberang itu terjadi polarisasi semacam itu, Gus? Karena kan ya kalau soal medsos kan semua negara juga ada medsos kan gitu. Tapi kan ini kan terjadi terutama setelah Trump muncul ya. Jadi artinya kan ini sesuatu yang belum pada masa Obama kan enggak. Lebih ke ide kan, lebih ke debatnya itu adalah pertentangannya itu pertentangan program lah gitu ya antara Republik dengan Demokrat gitu kan soal kebijakan gitu. Nah, semenjak Trump tampil itu kan memunculkan sebuah situasi di mana kemudian yang terjadi adalah polarisasi yang tetap awet, terfiksasi karena bahkan setelah Pilpres gitu loh. Bukan Pilpres, pemilu di Amerika gitu ya. Di Amerika ya. Apa yang terjadi di Amerika itu menurut Gus Ulil? Menurut saya tidak mengamati secara terus-menerus perkembangan di Amerika, tapi salah satu sebabnya yang saya lihat adalah, dan gejala ini juga dalam bentuk yang sedikit berbeda terjadi juga di tanah air, yaitu kalau pakai salah satu istilah yang dipakai oleh salah seorang penulis Inggris ya, saya lupa namanya, tapi dia nulis buku bagus sekali, judulnya The New Puritan. Jadi kaum Puritan baru. Nah, kaum Puritan baru ini di Barat itu diwakili oleh kelompok-kelompok yang disebut dengan kelompok-kelompok wokisme ya. Kelompok-kelompok yang menekankan aspek keadilan, inklusi, antirasialisme dan seterusnya. Nah, kelompok-kelompok ini itu membawa idenya itu begitu rupa sehingga kesannya mereka ini adalah pembawa kebenaran tunggal. Maka ini disebut oleh seorang penulis Inggris ini sebagai New Puritan. Orang-orang Puritan baru. Jadi sekarang ini kita melihat gejala di dalam ruang publik, ada kelompok-kelompok tertentu yang berpolitik dengan bahasa kesucian. Nah, bahasa kesucian itu biasanya ciri-cirinya adalah adalah ada klaim kemutlakan ide di situ, kelompok-kelompok yang di luar mereka dianggap sesat atau salah atau apa dan seterusnya. Nah, kaum New Puritan ini kemudian men-trigger atau memicu reaksi balik. Jadi kalau di Amerika itu kaum kiri ini New Puritan, kemudian kaum kanan, orang-orang Republikan dan semacamnya itu mereka juga jengkel dengan adanya kaum New Puritan ini. Lalu mereka muncul dengan reaksi yang keras juga. Jadi saya melihat sebetulnya Trump itu, kalau mau jujur ya, itu menurut saya bukan gejala yang terisolasi. Saya memahami gejala Trump adalah simbol dari jengkelnya kelompok yang selama ini menjadi sasaran serangan dari kelompok New Puritan ini. Mereka sudah nggak kuat lagi. Lalu membuat gerakan untuk melawan balik. Isu-isunya macam-macam, ada isu tentang gender, isu tentang lingkungan, isu tentang ras ya, rasialisme terutama dan seterusnya. Soal imigran, soal apa gitu. Nah, saya melihat di Indonesia ada gejala serupa itu. Yaitu gejala ya mungkin mirip-mirip New Puritan begitu. Jadi orang mendukung tokoh politik tapi dengan klaim kebenaran yang terlalu kental sekali, terlalu militan sekali. Nah, yang menarik kalau Anda lihat ya, ini pengamatan saya. Jokowi ini menarik karena Jokowi ini bukan orang yang punya partai politik, ya kan? Dia maju dalam gelanggang politik tanpa ada partai yang menjadi ya dia didukung oleh PDIP, tapi dia kan bukan pemilik PDIP. Ya, betul. Dia orang luar lah kira-kira begitu. Ini kemudian membuka peluang bagi orang-orang di luar partai kemudian mendukung Jokowi. Betul. Nah, orang-orang ini, orang-orang yang non partai yang mendukung Jokowi ini sebagian adalah orang-orang yang memang punya agenda atau punya visi politik tertentu yang bukan visi politik yang gaya partai, tapi gaya kelompok-kelompok yang punya klaim kebenaran mutlak seperti itu. Mereka mengharapkan Jokowi ini bisa menjadi wakil dari klaim mereka. Makanya begitu Jokowi sekarang misalnya tidak memenuhi harapan mereka, mereka kemudian melakukan serangan balik kepada Jokowi dengan gaya yang mengingatkan saya, seperti gaya serangan-serangan politik di Amerika itu, yaitu serangannya adalah
Nasty ya? Nasty sekali, nasty politik ini. Ini nasty politik ini. Itu ekspresi dari kekecewaan karena mereka berharap atau punya ekspektasi Jokowi itu harus begini, merealisasikan apa yang mereka bayangkan gitu ya. Terus kemudian mereka kecewa dan sakit hatinya itu luar biasa. Itu jadinya lebih parah lebih gitu parah. Ya. Nah, tokoh serupa yang seperti ini adalah Anies. Anies itu juga sama. Tokoh non-partai. Jadi tokoh-tokoh yang non-partai ini kemudian membuka peluang bagi orang-orang untuk menyokong dia. Ya. Nah, orang-orang yang menyokong dia ini punya agenda-agenda sendiri. Begitu tokohnya yang didukung ini kemudian tidak memenuhi harapan mereka, mereka kemudian melakukan desersi atau meninggalkan orang ini. Dan kemudian mencari tokoh lain untuk bisa menjadi wakil mereka. Makanya menurut saya ke depan ya, bagi saya untuk mengakhiri politik yang seperti ini, yang nasty politik seperti ini, mungkin salah satunya adalah yang mendorong semua tokoh ini masuk partai. Karena begitu ada tokoh yang di luar partai, ini rentan menjadi menjadi simbol untuk suatu agenda tertentu yang non kepartaian. Saya nggak masalah dengan agenda non kepartaian, tapi orang-orang ini kan ketika mereka masuk ke dalam gelanggang partai, mereka membawa klaim kebenaran. Ada klaim kebenaran keagamaan, ada klaim kebenaran yang sifatnya sekuler ya. Tapi klaim kebenaran ini kalau misalnya dikritik itu menimbulkan reaksi keras sekali, seolah-olah orang-orang yang mengkritik ini orang-orang yang sesat kira-kira gitulah. Nah, untungnya Pak Jokowi ini bagi saya salah satu hal yang perlu diapresiasi pada Pak Jokowi adalah ketika pasca pemilu 2019 dia memutuskan untuk memutus nasty politik ini. Nasty politik ini kan terjadi 2014, 2019. Nasty politik ini. Nah, Pak Jokowi mencoba memutus itu dengan cara menggandeng Prabowo masuk ke kekuasaan. Bagi saya itu suatu tindakan politik yang luar biasa. Itu melumerkan polarisasi. Melumerkan polarisasi. Karena terus terang concern saya selama ini Mas Sahal, sejak sebelum pemilu yang terakhir lah, atau sejak Pilkada DKI sebetulnya, concern saya adalah polarisasi. Makanya segala hal yang bisa memecah polarisasi bagi saya itu saya apresiasi. Nah, langkah Pak Jokowi ini saya anggap bagus ya. Nah, sekarang ini kemudian muncul politik nasty politik lagi, Fufufafa, kemudian ada Mulyono, segala macam. Yang menarik itu Gus Ulil, kalau kita tadi kembali ke soal yang kita bicarakan di awal diskusi ya, soal Fufufafa dan Mulyono sebagai contoh mutakhir ya. Contoh dari nasty politik. Dari nasty politik. Yang diserang itu Jokowi. Dan niat dan pretensinya atau klaimnya itu untuk melindungi Prabowo, untuk menyelamatkan Prabowo. Misalnya Rocky Gerung aja bilang misalnya bahwa Prabowo itu harus jangan sampai dia berkuasa dengan membawa beban Jokowi. Ya. Jadi ini adalah upaya untuk merenggangkan hubungan gitu ya, dengan cara memunculkan lagi wacana mengenai bagian dari materi-materi politik polarisasi yang di masa lalu. Betul. Gitu kan. Fufufafa itu kan masa lalu kan? Masa lalu ya. Dan itu kalaupun toh memang Gibran pelakunya, ya itu kan sebenarnya tujuannya untuk kan betapa jahatnya Gibran atau betapa kasarnya Gibran serangannya terhadap Prabowo dan seterusnya gitu. Jadi ini kan yang diserang itu Jokowi dan keluarganya. Prabowo justru tidak gitu loh. Gimana? Maksudnya dulu kan justru Prabowo yang diserang kan gitu. Jadi sebetulnya ini kan kalau mau dilihat secara lebih dalam, sebetulnya orang-orang yang memunculkan isu Fufufafa dan Mulyono ini sebetulnya adalah orang-orang yang tetap ingin mempertahankan polarisasi. Supaya tetap ada kubu satu melawan kubu yang lain itu. Dan terus terang ya kita menengarai atau saya sekurang-kurangnya menengarai bahwa ini ya bagian dari upaya pihak yang kalah dalam pemilu kemarin untuk terus-menerus memperpanjang permusuhan. Sebentar, menengarai itu mensinyalir ya? Mensinyalir. Ya. Mensinyalir atau melihat indikasi. Melihat indikasi bahwa ini bagian dari gejala politik
pasca Pilpres sejak tahun 2014 yang berlangsung sampai sekarang ini, yaitu pihak yang kalah kemudian tidak terima dan kepingin memperpanjang perseteruan ini dengan cara memunculkan isu-isu tertentu lah. Nah, kalau kita melihat lagi politik seberang ya, itu terjadi di Amerika juga baru pertama kali setelah Trump kalah. Jadi setelah Trump kalah tahun 2016 ya. Kan enggak dong. Ya, 2018. Iya. 2018 kan. Itu kan ketika Biden menang kan 2018 ya. Ketika itu kan Trump kalah. Itu kekalahan itu kemudian menimbulkan reaksi di pihak pendukungnya Trump ya. Luar biasa. Mereka memperpanjang kekalahan ini dengan cara macam-macam lah. Membuat isu bahwa pemilu kemarin di Amerika itu tidak sah. Trump sebetulnya menang tapi dikalahkan. Kira-kira kayak gitulah. Nah, sebelum itu kan enggak. Anda lihat misalnya ketika Al Gore dulu kalah. Karena ya sudah selesai. Ya. Kemudian ketika George Bush senior kalah, ya selesai. Ketika ketika McCain kalah terhadap Obama, ya selesai saja. Baru setelah Trump itu, mungkin ini beririsan atau berbarengan dengan munculnya media sosial sebagai public sphere baru. Ini kekalahan tokoh tertentu di dalam pertarungan politik itu tidak berakhir pada saat pengumuman pemenang, tapi berlanjut terus itu. Kita sekarang menyaksikan hal yang serupa ini, Mas Sahal. Makanya saya mengajak kepada teman-teman yang selama ini berbicara soal kebebasan, demokrasi kebebasan itu, menurut saya kita harus juga kritis juga terhadap perkembangan penggunaan kebebasan yang seperti ini. Karena bagi saya kebebasan juga tidak anti kritik. Kebebasan pun itu kan jenisnya macam-macam. Apakah kebebasan yang seperti ini? Makanya bagi saya pertanyaannya adalah kebebasan di era digital sekarang ini itu menurut saya perlu membutuhkan perenungan lebih jauh itu. Karena saya khawatir nesti politik yang dimungkinkan oleh media sosial ini kemudian men-trigger tokoh-tokoh tertentu yang tidak sabar dengan situasi seperti ini, kemudian membuat kebijakan yang kemudian menghentikan kebebasan. Tapi kan ketika itu terjadi kan yang disalahkan penguasa. Tapi kan ya kalian sendiri yang selama ini bermain dalam medsos itu kan juga menyumbang kesalahan di sana. Jadi maksud saya semua pihak itu harus tahan diri gitu loh. Di dalam era medsos seperti ini itu, ya kalau misal isu tertentu memang layak diangkat, dan jika kesalahan penguasa itu memang layak betul dikritik, oke. Tapi kalau mencari-cari kesalahan itu kan problem itu. Ya. Saya sendiri misalnya kalau saya ya menghadapi situasi seperti ini, boleh jadi saya nggak sabar loh. Saya juga akan, terjadi di Brasil sekarang. Sekarang ada permusuhan antara Elon Musk dengan menteri kehakiman di Brasil, ya. Karena menteri ini di Brasil ini melakukan pemblokiran ribuan akun. Nah kalau hal serupa misalnya, saya sih nggak berharap itu terjadi di sini. Ya. Tapi ini semua terjadi kadang-kadang karena kebebasan ini berlangsung secara ekstrim di dalam masyarakat sehingga disalahgunakan untuk melakukan serangan-serangan yang sifatnya personal kepada lawan-lawan politik gitu kan. Jadi artinya gini loh, power tend to corrupt, tapi freedom tend to corrupt juga. Oke. Betul nggak? Iya ada. Power, namanya tense kan? Iya, ten kan. Power tend to corrupt, freedom tend to corrupt as well. Ya. Itu tesis saya itu. Makanya saya selama ini itu nada pendapat saya adalah saya mencoba untuk ngedem itu ya, mendinginkan ya, lah ya. Mendinginkan. Kalau bisa itu orang tidak terfiksasi pada satu hal kemudian melupakan hal-hal yang lain. Misalnya contohnya beginilah. Ya Pak Jokowi itu salahnya banyak, tapi kan ya baiknya banyak. Itu kayak pandangannya Gus Dur tentang Pak Harto dulu. Ya, betul. Yang diwawancara
Andi F. Noya Andi atau F. apa Noya, ya. Kick Andy. Kick Andy. Ya. Ya. Itu menarik. Iya. Ya kan kebaikannya kan juga banyak dan menurut saya lebih banyak kebaikannya itu. Nah, iya, penyakit politik akhir-akhir ini adalah orang terfiksasi pada satu hal sehingga melupakan gambar besar itu. Nah, saya ingin menyoroti ke soal fiksasi itu, Gus Ulil, karena saya mau ngaitkan dengan pandangan Gus Ulil sendiri tentang tawaran lah dari Gus Ulil tentang iktisodiyah. Nah, ini saya mau masuk lagi ke soal yang lebih konseptual ya. Kan Gus Ulil mengkritik kecenderungan suatu gejala di mana apa ya yang diutamakan itu adalah satu cara pandang saja dalam melihat kenyataan, gitu kan, mono maslahat lah gitu, bahwa hanya itu yang benar, hanya itu cara membaca kenyataan. Betul. Ya. Kalau nggak seperti itu salah, kamu kafir, gitu kan. Itu kan Gus Ulil menyebutnya sebagai gejala ideologisasi. Yang itu dulu di zaman masih ada agama, itu ya agama seperti itu gitu kan. Terus agama sudah nggak ada, ini di barat ya. Agama sudah mengalami declining. Ternyata cara berpikir yang seperti ini masih berlanjut, tapi lebih sekuler ininya. Betul. Kan. Dalam gerakan-gerakan yang soal climate change, soal gender, soal isu-isu di barat lah ya, yang juga mengalami fiksasi, ideologisasi. Terus Gus Ulil menawarkan cara pandang yang karena pakai vocabulary NU ya, itu fikih based reality. Cara pandang yang lebih jalan tengah lah gitu ya, nggak ekstrim, non ekstrim perspektif on reality. Nah, Gus Ulil bisa menguraikan nggak itu soal itu dikaitkan dengan tadi yang kita bicarakan? Iya, jadi ini memang ada gejala yang berlangsung di tingkat global, tapi juga efek-efeknya bisa masuk ke tingkat nasional secara domestik ya. Yaitu gejala, yaitu yang tadi saya sebut sebagai newpuritanisme itu. Jadi orang-orang yang mempunyai pandangan tertentu tentang kenyataan, tentang realitas, dan yakin betul bahwa pandangannya ini adalah representasi dari kebenaran mutlak gitu. Lalu menafikan pandangan-pandangan yang lain, lalu ujungnya adalah ya itu memperlakukan orang-orang lain yang berbeda pendapat dengan cara yang keras sekali. Ya, kalau pakai istilah Rocky Gerung itu ya dungu gitu kan. Atau dalam konteks yang luas ya cancel culture gitu ya. Dungu. Dungu ya, cancel culture itu kan ya terjemahan populernya di sini kan dungu. Iya. Jangan itu dungu. Kalau gitu jangan harus semuanya di blacklist atau di bredel atau apa gitu. Iya, betul. Jadi ciri-ciri orang yang seperti ini adalah biasanya menunggalkan satu cara pandang tertentu. Jadi di dalam realitas yang kompleks ini, mereka melihat hanya satu hal saja, dan hal ini seperti panglima itu. Segala hal harus tunduk kepada cara pandang ini gitu. Ya misalnya contoh yang bagi saya konkret di sini adalah misalnya ada orang-orang yang memandang bahwa demokrasi adalah segala-galanya. Kebebasan adalah segala-galanya itu. Jika terjadi gangguan terhadap demokrasi dan kebebasan, maka teriak sekeras-kerasnya. Dan yang lain seakan-akan batal semua. Yang lain seolah-olah batal semua. Saya tidak menegasikan pentingnya kebebasan misalnya, tetapi saya menganggap kebebasan bukan satu-satunya isu yang penting buat kita. Jadi sekarang saya melihat bahwa isu itu banyak, kemaslahatan dan kepentingan bangsa ini banyak, tidak hanya satu isu saja. Misalnya contoh lah, ini kan gini, memang sekarang ini kan di era yang makin kompleks ini kan banyak orang yang berjuang dengan satu isu kan, single issue fighter. Oke. Ada isu gender, isu lingkungan, isu ini. Orang-orang ini kalau penyayang binatang misalnya. Nah, ya bagus isu itu diperjuangkan, saya setuju. Tapi ada jebakan, ada pitfall ya, ada jurang di mana mereka bisa terjerembab di situ. Yaitu apa? Orang-orang yang memperjuangkan single issue ini, mereka itu cenderung atau kadang-kadang melupakan pentingnya isu-isu yang lain. Seolah-olah progres di dalam aspek yang lain itu tidak penting gitu loh. Ya. Dia hanya melihat progres itu progres
kalau progres itu terjadi di isunya. Ya. Begitu tidak terjadi progres di isunya, Indonesia akan kiamat gelap, saya mau pindah ke negeri yang lain. Jadi, nah itu sekarang muncul Mas Hal. Karena saya kan cukup akrab atau cukup intensif melihat ya percakapan di media sosial, terutama X ya. Karena bagi saya paling bagus melihat apa suasana hati orang Indonesia hari-hari ini terhadap isu-isu politik itu X. Betul. Ya. Kalau Instagram atau yang lain-lain itu kurang. Terlalu damai. Terlalu damai. Nah, kalau saya melihat X itu kelihatan sekali. Nah, memang percakapan di media sosial ini percakapan yang limited, bahkan percakapan yang mirip dengan sebuah percakapan dalam bubble, dalam dalam gelembung sempit ya. Tetapi gelembung ini kalau misalnya menemukan kondisi yang tepat gitu, bisa pecah gelembung ini dan kemudian meluber kemana-mana itu. Dan itu kan juga bisa menimbulkan keruhnya public sphere kan, atau ruang publik politik kita gitu. Nah, menurut saya perkembangan kebebasan seperti ini juga perlu dikritik gitu. Kritik ini tujuannya adalah supaya kita hati-hati mempergunakan kebebasan ini gitu. Ya meskipun kita berterima kasih kepada Elon Musk yang menyediakan ruang memprovide ini semua, tapi saya juga cemas dengan hasilnya. Terus terang saya agak cemas memang. Saya agak cemas. Semoga sih tidak ada semacam backlash ya. Arus balik yang kemudian ingin menghentikan kebebasan ini seperti di Brazil di bawah Presiden Lula saat ini ya. Ini kan sekarang ada upaya untuk menghentikan kebebasan, karena ini menarik. Sebelum ini kalau kita lihat Brazil ya, sekarang kan yang jadi presiden di sana kan Presiden Lula yang kiri kan. Sebelumnya kan Bolsonaro ini kanan. Ya. Saya membayangkan memang ini pasti kenapa pemerintahan sekarang di Brazil itu tidak sabar dengan kritik-kritik kepada pemerintah di sana. Karena memang ya kritik-kritik ini terjadi dalam situasi yang polarized antara kelompok kanan di sana dan kelompok kiri. Nah, saya khawatirnya di Indonesia itu akan terjadi hal seperti itu. Jadi kita nggak bisa hanya ngomong soal kebebasan saja, tapi kebebasan yang diselenggarakan dalam konteks apa. Kalau konteksnya masyarakat yang polarized gitu, kita juga harus hati-hati. Makanya saya berusaha masuk dengan mengemukakan cara pandang yang berbeda, yaitu oke lah, isu ini penting, tapi isu yang lain juga ada. Itu saja yang ingin saya tawarkan itu. Isu demokrasi penting, tapi isu membangun IKN juga penting. Bahwa di dalam satu isu ada masalah, itu tidak menegasikan bahwa itu isu penting itu. Bahwa misalnya, ambil contoh lah, bahwa ada banyak penyelewengan atau banyak irregularities ya, atau praktek-praktek yang mungkin tidak sesuai dengan aturan dalam pelaksanaan atau pembangunan IKN. Tapi kan IKN penting. Ini proyek yang harus selesai. Misalnya kayak gitu loh. Ya. Nah itu kalau kayak saya mau ingin kembali ke soal poin tadi, soal kritik Gus Ulil terhadap fiksasi ya, terhadap ideologisasi lah ya. Kecenderungan menganggap bahwa yang hanya satu cara pandang realitas saja yang benar. Itu kan ada juga gejala yang Gus Ulil sebut sebagai alarmism ya. Kecenderungan untuk menakut-nakuti orang fear mongering gitu kan, bahwa kalau nggak seperti ini maka akan terjadi katastrofi gitu misalnya kan. Nah itu kan juga sebuah tren yang juga terjadi di sini kan, seakan-akan ini bahwa misalnya tadi kembali ke soal demokrasi, konteks kita kan soal diskurs mengenai demokrasi kan, bahwa terjadi kemerosotan demokrasi, pembegalan terhadap konstitusi dan seterusnya. Kalau ini dibiarkan maka sebenarnya Indonesia akan berada dalam kehancuran gitu. Instead of generasi Indonesia emas, ini Indonesia cemas gitu misalnya. Jadi ada suatu narasi tentang bahaya di depan ini, justru bahaya mengancam gitu. Menurut Gus Ulil gimana itu? Ya, alarmisme itu gejala yang tadi itu dari kata alarm itu kan ya bel pengingat ya. Jadi alarmisme itu adalah seolah-olah yaitu memandang keadaan itu mendekati kiamat itu kan.
Dan ini kan pandangan yang subjektif, karena orang-orang yang alarmis ini biasanya, orang-orang alarmis adalah orang-orang nyupuritan tadi itu. Orang yang menganggap ada satu isu yang paling penting, isu panglima, yang lain-lain itu hanya prajurit-prajurit yang penting. Semua harus tunduk pada isu ini gitu loh. Orang-orang yang mempanglimakan satu isu, itu biasanya alarmis. Kalau tidak terjadi progres di dalam isu dia, itu seolah-olah dunia akan kiamat. Dan dia bengok-bengok atau teriak-teriak kan, bahwa ya dunia akan kiamat itu. Itu terjadi dalam banyak isu, Mas Sahal. Makanya ini ideologi memang. Ini kalau kita lihat misalnya, sebetulnya kan ada seorang pemikir politik Jerman yang terkenal, Carl Schmitt ya. Dia kan mengatakan bahwa sebetulnya hampir sebagian besar praktek politik di dunia modern pasca pencerahan itu adalah sekularisasi dari gagasan-gagasan lama dalam dunia Kristen. Yang dulunya agama tetap dipertahankan, cuma disekulerkan. Itu kan gagasan pokoknya Carl Schmitt kan begitu. Nah, itu terjadi sekarang. Jadi mindset-nya itu masih tetap. Gitu. Cara pandang terhadap sesuatu, terhadap kenyataan itu masih tetap mindset agama. Masih agama. Gitu ya. Cuma casing-nya casing sekuler sekarang. Ya, gitu. Sama lah misalnya kayak kasus Fufu Fafa ini. Itu kalau dipikir-pikir Mas, itu kan mirip dengan perseteruan Sunni Syiah. Sejarah diungkit-ungkit, diaduk-aduk, dibangkitkan kembali untuk memobilisasi sentimen. Itu kan dulu agama juga dan begitu. Memobilisasi distrust ya. Distrust terhadap Gibran lah misalnya. Iya. Nah, makanya obat terhadap cara berpolitik yang seperti ini dalam sejarah Islam, kalau saya pakai sejarah Islam sebagai rujukannya, itu adalah politik kaum Sunni. Kaum Sunni dari dulu itu teorinya adalah terhadap politik itu adalah bahwa kan mereka punya teori tentang adalatus sahabah itu. Semua sahabat Kanjeng Nabi itu semua baik. Ya memang ada soal ini itu. Tapi tidak usah dibongkar-bongkar lah. Udah kita selesai, masa lalu itu kita kubur. Ya, tidak. Kalau sekarang kan teorinya lain. Oh, kita harus menggali track record. Ini nggak jelas antara track record atau shaming. Nggak jelas sekarang ini sudah itu. Nah, politik Sunni dulu, karena ulama Sunni itu ulama yang realis. Mereka menganggap bahwa sejarah masa lalu itu bisa dipolitisir. Ya, bisa didoxing gitu. Mendoxing sejarah masa lalu untuk shaming tokoh-tokoh tertentu sekarang. Bagian dari politisasi sejarah ini. Nah, ini motif agama, dulu motif agama. Sekarang diulang kembali dalam bentuk yang secularized, yang disekulerkan itu. Jadi dalam konteks tadi Gus Ulin menyebut soal tradisi Sunni ya, yang pertama kali melakukan upaya melupakan sisi gelap masing-masing gitu ya, untuk kita untuk kemudian menyongsong ya udahlah yang lalu biar berlalu, kita yang baru aja. Itu ya kalau nggak salah dari zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu ya. Betul. Yang saya dapatnya dari mana waktu itu? Dari Cak Nur ya. Cak Nur pasti. Saya mau nyebut Cak Nur malu. Pasti ketebak gitu. Iya, itu kan tarbi itu kan. Di tarawih itu kan selalu kita Al Khalifatul Ula. Semua disebut. Tadinya kan Sunni yang tradisi yang Syiah tuh hanya menyebut Ali saja. Ali saja. Yang ini yang Ali kelompok Muawiyah generasi pendukung Muawiyah itu 3 sahabat kecuali Ali gitu ya. Nah, itu kan polarisasi kan. Sejarah dipolitisir untuk mendukung politik saat ini. Nah, itu memang ya very very dangerous politik itu. Itu dangerous way of doing politik. Makanya bagi saya politik kaum Sunni itu bagus sekali sebagai model. Dan itu iktisadiyah sebetulnya. Politik Sunni sebetulnya jalan iktisad, jalan moderat dalam pengertian mereka tidak mau terjebak dalam sejarah itu. Tidak mau mendoxing sejarah. Itu tidak mau terjebak dalam sejarah kelam masing-masing gitu. Sejarah kelam masing-masing itu. Makanya tidak mau mendoxing sejarah. Nah, Pak Jokowi itu politiknya Sunni banget itu. Ketika dia mengajak Prabowo untuk masuk dalam kekuasaan, untuk melupakan masa lalu yang nasty itu. Nasty politik kita lupakan itu. Nah, Prabowo sekarang dengan mengajak Gibran, itu juga
sebetulnya tindakan untuk menghindari atau melupakan nesti politik juga. Nah ini orang-orang malah justru ingin membangkitkan lagi nesti politik dengan mendoxing. Dan membangkitkannya pun cuma selektif ya. Maksudnya gini, kan kalau andai kan taruhlah misalnya Fufu Fafa itu punyanya Gibran. Benar-benar Gibran Ya, misalnya. kan? Ya. Tapi itu kan terjadi pada masa di mana kedua belah pihak melakukan nesti politik. Terus Gibran katakan aja misalnya bikin akun anonim, gitu ya. Terus kemudian untuk belain bapaknya, gitu kan, nyerang Prabowo dan kubunya yang menyerang bapaknya dengan cara yang nesti kan? Dengan nesti. Jadi ini ya memang kalau masing-masing membongkar sejarah tidak selesai. Atau kalau mau fair, bukan fair, atau kalau mau betul-betul yang lengkap, harusnya jangan Fufu Fafa saja yang diungkap gitu kan. Akun yang pendukung Prabowo yang nyerang Jokowi juga harus diungkap gitu ya. Itu. Tapi kan orang-orang ini ya namanya nesti politik pasti selektif ya. Jadi maksud saya ini adalah salah satu perkembangan penggunaan kebebasan yang bagi saya perlu dikritik ini di era media sosial seperti sekarang ini. Jadi ini apa namanya ya, makanya saya tidak terlalu melulu melihat kebebasan sebagai unsur terpenting. Yaitu penting, tapi ini salah satu dari jenis-jenis kepentingan bangsa yang cukup banyak. Udah ada filosof yang membahas soal kebebasan di era digital ya. Kita butuh John Stuart Mill yang baru. John Stuart Mill dulu kan ketika nulis Liberty kan? Itu kan konteksnya kan demokrasi zaman awal gitu kan. Ketika muncul masifikasi terhadap demokrasi sebenarnya kan dia kan membela public sphere bahwa liberty itu hak orang untuk nyeleneh, orang untuk nyeleneh itu jangan sampai tergerus oleh budaya massa, oleh selera pasar. Waktu itu kan sebenarnya pembelaan John Stuart Mill itu kan terhadap hak untuk berbeda. Itu kan konteksnya kan ketika mass democracy itu lagi naik gitu. Nah sekarang saya kira perlu itu ada filosof, ketika filosof yang lain yang membahas sekarang konteks sekarang. Ketika itu liberty-nya mungkin liberty dalam situasi yang berbeda ya, liberty 1.0 lah ya. Iya 1.0 ya betul. Sekarang kan kita menghadapi liberty 1 point sekian, mungkin 1.5 atau 5.0 kan. 5.0 mungkin seperti itu. Tapi juga hal lain yang saya juga berpikir begini Mas Al ya. Filsafat atau pandangan yang menekankan kebebasan atau melulu kebebasan itu menurut saya juga jenis pandangan yang lahir dari konteks peradaban tertentu. Misalnya ini kan peradaban Eropa Barat ya. Nah ada peradaban lain yang pandangannya mungkin berbeda. Peradaban lain misalnya lebih menekankan pentingnya membangun keluarga yang harmonis misalnya. Ya kita boleh nggak setuju dengan peradaban seperti ini, tapi kan nyatanya ada. Ya, itu dianggap sebagai virtue. Dalam masyarakat itu. Betul. Gitu ya. Misalnya begini, ini hari-hari ini kan kita lagi membicarakan isu soal Kadin. Kadin yang dimunaslupkan itu kan. Itu menarik menurut saya kasus ini ya. Apakah munaslup ini menjadi contoh baru, yaitu belum tentu loh munaslup Kadin ini misalnya, saya nggak tahu yang terjadi masalah ya. Tapi belum tentu ini merupakan cawe-cawe penguasa untuk mengambil alih atau mengkooptasi kekuatan sosial politik ya. Boleh jadi motifnya adalah orang-orang di dalam Kadin sendiri, Kadin daerah misalnya, merasa mereka lebih senang kalau Kadin ini ya bersekutu dengan penguasa yang menang, inline dengan penguasa. Sebagaimana Kadin selama ini gitu kan. Ini kalau ketuanya tidak selaras dengan penguasa yang menang, ini tidak menguntungkan organisasi. Lalu mereka berusaha untuk melakukan pergantian. Artinya tapi asal usul dari mendekati ke penguasa ini dari dalam. Justru dari Kadinnya sendiri. Bukan dari luar gitu. Itu juga harus dipertimbangkan loh. Karena
saya mengalami situasi serupa tapi dalam konteks yang lain. Dalam konteks, tapi saya nggak cerita hari ini. Ada konteks yang seperti itu berlangsung di dalam suatu partai politik tertentu yang sekarang juga naga-naganya mengarah kepada situasi serupa dengan Kadin itu. Saya nggak akan sebut ya. Tapi menurut saya begitu. Jadi jangan-jangan memang gaya masyarakat kita ini itu ya senang bergabung dengan yang menang. Memang ini kalau terlalu ekstrim ya tidak sehat, karena tidak ada oposisi ya. Tapi menurut saya, misalnya begini, ini ada orang yang, ada penulis kawan kita si Alexander Arifianto yang mengkritik NU, ya kan? NU dan Muhammadiyah karena keputusannya menerima tambang maka dianggap telah mengkhianati wataknya sebagai civil society. Nah, ada yang problematis dalam pandangan seperti ini. Dalam pandangan orang-orang seperti Alex ini, jalan bagi civil society itu hanya satu, yaitu mengontrol dan melawan penguasa. Kalau misalnya ada civil society yang partnership dengan penguasa, itu seolah-olah bukan civil society. Ataupun kalau civil society, tapi civil society yang plat merah, atau levelnya turun lah. Ya, kalau dalam konteks agama, corrupted itu. Nah, itu menurut saya juga perlu dikritik pandangan seperti ini. Ya, kan kalau ada sektor dalam masyarakat yang kepengen melakukan partnership dengan penguasa yang berkuasa, yang menang itu, dan itu membawa maslahat bagi kelompok ini, ya, itu kan ya sesuatu yang sah-sah saja, karena jalan civil society itu tidak seluruhnya mesti harus beroposisi. Oposisi atau mengontrol pemerintah itu salah satu jalan saja. Jadi lagi-lagi ini kita jangan sampai terfiksasi gitu, bahwa yang disebut dengan civil society harus melawan penguasa, bahwa maslahat Indonesia ini harus hanya kebebasan, bahwa soal yang penting hanya ini misalnya. Terus yang lain-lain itu tidak. Nah, saya sebetulnya dalam banyak hal, saya kepingin mengajak ya publik itu mencoba untuk melihat maslahat itu banyak itu. Dan jalan kepada suatu tujuan besar itu tidak hanya satu, bisa macam-macam gitu kan. Dan ini menurut saya jauh lebih realistis, apalagi di tengah-tengah bangsa Indonesia yang kompleks seperti ini tantangannya kan. Bagi saya, kalau dulu kita dulu punya masalah dengan fundamentalisme agama. Sekarang menurut saya ada tantangan baru, yaitu fundamentalisme yang sekuler. Sama-sama itu sama-sama kaum Puritan itu. Baik Puritan yang religius maupun Puritan yang sekuler. Dua-duanya bagi saya adalah tidak sehat bagi pengelolaan kehidupan publik yang lebih lebih harmonis lah. Kedua-duanya tendensinya pemutlakan bahwa hanya pandangannya lah yang paling valid gitu ya. Nah, tapi gini Gus Ulil, kalau saya pengen tertarik nih soal New Puritanism itu kan, kalau kita lihat konteks barat ya. Misalnya dengan diskurs mengenai transgender misalnya ya. Atau bahkan dalam konteks Amerika perlawanan terhadap Trump itu kan sebenarnya didasari oleh sebuah pembelaan terhadap terhadap kelompok yang termarginalkan. Kayak misalnya dalam kasus transgender itu kan sebenarnya mereka pengen perjuangan melawan transfobia, ya kan? Jadi ini ada fobia terhadap transgender. Terus kelompok ini menggalang kekuatan untuk membela transgender, gitu ya. Tapi kemudian kenapa ujung-ujungnya bisa mengarah kepada gejala wokeism itu? Itu kan sesuatu yang awalnya ini untuk membela kaum mustadafin gitu ya. Tapi kemudian kok menjadi wokeism gitu. Ini kan juga misalnya terhadap Trump misalnya ya. Ketika Trump muncul itu kan para pendukung demokrasi di Amerika itu kan cemas semua kan. Cemas semua ya. Ini apa ini kok tiba-tiba ada semacam kekuatan yang bahkan tidak, mereka merasa malu gitu punya presiden kayak Trump gitu yang sangat pokoknya semua koleksi
kejelekan itu ada di dia gitu loh. Iya, iya. Kemudian kan ini sebagai sikap yang betul-betul pembelaan demokrasi gitu. Iya. Yang militan, yang Iya. ekstrim gitu. Iya. Nah, ini juga kecenderungannya bisa menjadi tadi yang disebut Gus Ulil sebagai menyupuritan. Kenapa itu terjadi? Kenapa nggak mereka itu membelanya dengan sikap yang Tengah-tengah. tengah-tengah Oh, gitu. iya. Jadi gini, kita harus jujur loh, Mas Sahal ya. Orang-orang yang sebut saja lah ya, yang membawa obor obor pencerahan Eropa ya, orang-orang yang membawa obor rasionalisme, kan demokrasi ini kan bagian dari rasionalisme kan. Itu juga mereka ini mempunyai kelemahan juga. Mereka ini juga dalam bentuknya yang ekstrim juga bisa menjadi kaum puritan baru. Mereka membawa truth claim, ya. Iya kan? Klaim kebenaran. Mereka ini adalah orang-orang yang membawa kebenaran yang paling mutlak. Orang-orang yang berlawanan dengan mereka disebut sebagai orang-orang yang obskurantis, superstitional, tahayul, tahayul metafisik lah, tahayul prapencerahan gitu betul, kan. Betul. TBC kira-kira gitu kan. Jadi orang-orang yang membawa klaim rasionalitas, orang-orang yang membawa isu demokrasi, HAM dan segala macam, mereka ini juga tidak bebas dari kemungkinan menjadi seorang yang puritan. Dalam pengertian mereka ini menjadi seorang yang memutlakkan kebenaran tertentu. Jadi absolutisme itu tidak saja menjadi monopoli kaum beragama, tapi juga kaum sekuler juga. Ya. Nah, itu menurut saya yang selama ini saya baru sadar ya, sekarang ini setelah melihat pertarungan ini ya, oh ternyata yang bisa menjadi orang yang absolutis ya, memutlakkan kebenaran itu tidak saja kelompok-kelompok konservatif agama, tetapi kelompok sekuler yang membawa ide kemajuan, ide tentang gender, tentang lingkungan, kelompok-kelompok progresif lah. Ya. Itu juga bisa menjadi kelompok absolutis. Dan terjadi beneran. Di Barat itu kelompok-kelompok ini kalau menguasai suatu panggung publik, mereka juga meng-cancel kelompok-kelompok lain yang berseberangan dengan mereka. Ini terjadi di Inggris ya. Ada seorang perempuan yang bekerja dalam sebuah lembaga NGO, think tank ya. Itu betul-betul kehilangan pekerjaan. Hanya gara-gara dia nge-tweet bahwa sex is biological. Ya. Bahwa perempuan dan laki-laki itu ya ditentukan oleh biologinya. Biologi, bukan konstruksi sosial. Bukan konstruksi sosial. Ya. Selama ini kan kita mengatakan misalnya gender is socially constructed. Ya. Tapi enggak ini. Ada kelompok baru yang mengatakan bahwa seks pun itu socially constructed. Jadi orang menjadi laki-laki atau perempuan itu tidak ditentukan oleh alat kelaminnya, kelaminnya. Ya, tapi oleh pilihan. Nah ini pilihan pribadinya. Ada seorang perempuan yang kehilangan, saya lupa namanya ya. Maya siapa gitu? Iya, Maya siapa gitu. Dia kehilangan pekerjaannya, tapi dia kemudian mengadu ke pengadilan dan menang. Tapi dia pernah kehilangan pekerjaannya hanya karena nge-tweet, bayangkan. Nge-tweet bahwa sex is biological. Jadi ini kelompok-kelompok progresif ini kalau menang, itu mereka juga bisa absolutis. Ini persis dengan di Mesir. Kelompok Ikhwan, ya kan? Begitu dia menang melalui demokrasi, mereka juga bisa menggunakan kekuasaannya ini untuk memberangus kebebasan kelompok yang berbeda. Jadi ternyata penyakit absolutisme ini tidak hanya menyerang Ikhwanul Muslimin. Oke. Tapi juga menyerang siapa saja. Ini loh yang bagi saya penting. Ini kesadaran saya sekarang ini ya, bahwa ya kalau pakai Qur'annya ya, kalau pakai Qur'an ya, kalla innal insana la yatgha. Manusia itu cenderung tend to transgress. Oke. Melewati batas. Tughyan ya, menjadi togut. Menjadi togut. Jadi togut itu bukan hanya gejala orang yang punya power, bukan, tapi juga ya manusia. Manusia pada dasarnya manusia itu tend to be togut, tend to transgress. Togut itu hanya transgression ya. Itu terjadi pada semua kelompok agama, sekuler, ideologi kiri, ideologi kanan. Nah, tugas kita sekarang ini adalah menjaga supaya kita tidak jatuh ke sana. Jadi kalau ada orang mengatakan power tend to corrupt, freedom tend to corrupt.
So is freedom. So is freedom. Jadi hati-hati juga. So does freedom. Iya, kalian juga bisa korup juga itu loh. Jadi korupsi ini tidak hanya pada kekuasaan, pada kalangan sipil yang mendaku sebagai pejuang kebebasan pun mereka juga bisa mengabuse kebebasannya. Nah, cuma kan kelompok sipil ini kan selama ini nggak mau dikritik begitu. Mereka ini absolutis itu. Nah, ini Gus Ulil, ini menarik nih. Tadi kan Gus Ulil menyebut soal kasus siapa Maya tadi itu. Yang menjadi pendukung pembelanya itu kan J.K. Rowling ya. J.K. Rowling. Nah, ini kan kemarin saya baca tweetnya Gus Ulil yang serangan J.K. Rowling kembali melakukan dan kubu penentangnya kembali berada dalam kontroversi soal netralitas bahasa ya. Betul. Jadi bahwa penggunaan bahasa itu harus netral sehingga tidak ada she, he, sesuatu yang dianggap identik dengan feminin atau maskulin gitu ya. Tidak boleh ada history, tapi her story gitu kan. Nah, tapi maksud saya yang menarik itu bahwa orang seperti J.K. Rowling gitu ya, itu punya nyali untuk melawan tendensi wokeism ini. Yang tadi yang kecenderungan untuk memutlakkan itu. Dan dia tidak maksudnya basisnya cuma aja gitu, cuma akal sehat aja ya. Betul. Persis di sini Mas Hal. Jadi salah satu cara untuk melawan wokeism dan ingat wokeism ini bukan hanya gejala yang ada pada kelompok kiri. Wokeism ini gejala yang bisa mengenai siapa saja. Intinya wokeism adalah tadi itu tohut, tuhian. Jadi kecenderungan melewati batas. Itu bisa mengenai siapa saja. Nah, obat terhadap tuhian atau wokeism ini adalah akal sehat, sanity. Just simple sanity. Jadi kita ini punya akal sehat sebagai manusia biasa itu. Dengan menggunakan sanity yang biasa saja, itu kita bisa mengerti ini, enggak lah. Jadi saya kayak serangan-serangan kepada Pak Jokowi akhir-akhir ini kan, bagi saya enggak lah. Masa begini? Ya oke Pak Jokowi begitu, tapi ya enggak lah kalau nyerangnya kayak gini. Gitu aja menurut saya. Jadi modal saya untuk menilai keadaan sekarang itu pakai akal sehat saja. Kalau Anda jujur dengan akal sehat Anda nggak akan sampai ke titik seperti itu kok. Titik menyerang lawan politik dengan cara yang nasty seperti itu. Gitu. Nah, ini ngomong soal akal sehat dan soal tadi itu ya, kecenderungan untuk tidak, kewaspadaan untuk tidak menjadi togut, menjadi tugian itu saya jadi ingat Cak Nur lagi. Soal pandangan Cak Nur, pandangan Cak Nur itu kan sunni banget sebetulnya. Sunni banget dan menekankan soal kerendah hatian kan. Betul. Kerendah hatian dalam pemutlakan dalam beragama. Jadi soal al-haq gitu loh. Jadi yang berhak memonopoli kebenaran itu hanya Allah dan manusia itu hanya mendekati. Berproses menuju. Jadi approximating ya. Begitu dia truth claim, ya dia sudah mengaku sebagai Tuhan, al-haq gitu. Mengaku sebagai Tuhan kan. Nah, itu bahaya itu. Tapi gini Gus Ulil, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Soal ini kan kita melihat aspek katakan aja kritik terhadap New Puritans. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat ya dalam konteks sejarah perubahan itu kan selalu terjadi dimulai atau paling enggak diinisiasi oleh kelompok-kelompok yang harus punya single-minded lah. Single-mindedness. Pandangan yang betul-betul memutlakkan dirinya. Misalnya kayak yang revolusi itu kan terjadi karena itu gitu. Betul. Nah, artinya gini, kalau kita hanya memutlakkan soal tadi itu ya, soal akal sehat, soal sanity. Bagaimana dengan change? Gitu. Kan harus ada kocok ulang sejarah, harus ada disrupsi, harus ada apa yang itu biasanya diawali dengan kelompok-kelompok yang justru nyupuritan itu. Gimana Gus? Ya, menurut saya di sini kita punya, kalau saya setelah mempunyai visi seperti ini ya, memiliki teori perubahan yang berbeda ya. Perubahan bukan revolusi ya. Perubahan itu ya transformasi pelan-pelan dengan tetap menjaga tradisi, jangan sampai ikonoklastik. Nah, ini kan perubahan yang ikonoklastik ini kan menjadi model yang paling laku sekarang.
Sekarang ini kan dengan media sosial itu kecenderungan ikonoklasme itu kan sangat kuat sekali ya. Ini kembali ke pembicaraan kita tentang revolusi Prancis sebagai model kan. Itu kan ikonoklastik. Contoh ikonoklastik yang paling nyata gitu. Jadi revolusi dengan cara memenggal kepala raja, memisahkan, menceraikan politik dengan gereja gitu, menceraikan Prabowo dari Jokowi. Nah itu arahnya ke sana jadinya gitu. Jadi ini kan ikonoklasme sebagai contoh khas yang nyata itu kan revolusi Prancis gitu. Dan itu contoh Edmund Burke sebagai, ya itu udah ngomong juga, Edmund Burke sebagai filosof konservatif Inggris itu kan menentang itu karena itu merusak institusi, menghancurkan institusi yang sudah dibangun berabad-abad gitu ya. Sesuatu yang justru malah berujung pada tirani. Betul. Pada pemerintahan teror kan. Dan revolusi Prancis kan Robespierre itu kan pemerintahan teror dan si Edmund Burke kan melihat tuh kan gitu. Jadi dia sebagai orang Inggris nggak suka itu dengan ikonoklasme itu. Dengan revolusi Prancis yang ikonoklastik. Dan yang menarik Gus Dur ya. Gus Dur itu pernah menulis ya tahun 80-an buku terjemahan buku karya Paulo Freire dari Amerika Latin, dari Chili ya, dari Brazil ya. Paulo Freire menulis buku tentang pendidikan pembebasan. Pedagogy of the Oppressed. Pedagogy of the Oppressed itu. Gus Dur menulis pengantar dalam buku itu. Nah, Gus Dur yang diterbitkan oleh Gramedia. Yang Gramedia. Oh, yang Gramedia. Ada yang P3S, ada yang Gramedia. Tapi dua buku yang berbeda. Ya. Nah, yang diberi kata pengantar oleh Gus Dur yang terbitan Gramedia. Nah, dalam kata pengantar itu Gus Dur menyatakan sesuatu yang sampai sekarang melekat pada pikiran saya itu. Yaitu bahwa saya setuju dengan gagasannya Paulo Freire tentang pedagogi pembebasan itu. Cuma satu yang saya tidak setuju, yaitu bahwa pedagogi ini itu cenderung ke arah revolusi. Saya tidak setuju revolusi. Bagi saya perubahan yang sehat, yang masuk akal adalah perubahan melalui transformasi budaya. Pelan-pelan gitu. Ya. Nah, piecemeal ya, pelan-pelan, tidak ikonoklastik ya. Nah, itu terus terang melekat pada pikiran saya sampai sekarang, Mas Sal, dan membentuk cara berpikir saya. Jadi, sekarang kita melihat ikonoklasme di mana-mana dan difasilitasi oleh media sosial, terutama oleh platform seperti X itu. Ya. Dan saya kira kita perlu, kalau Syahrir dulu pernah menulis tentang bahaya fasisme dengan menulis buku Perjuangan Kita, maka sekarang kita perlu mewanti-wanti kepada bangsa ini tentang bahaya ikonoklasme. Menarik. Karena adanya kecenderungan kebebasan yang seperti ini. Ya. Fasisme bisa datang juga dari kebebasan yang di-abuse itu. Yang di-abuse itu. Kita jangan sampai jatuh ke sana itu. Oke, saya kira ini agenda pembicaraan berikutnya ini. Tentang jadi masih terus ini. Iya, masih terus. Rencananya kan saya mau ngundang sejumlah tokoh teman-teman kita ya. Kan ini pembicaraan mengenai ide, jadi kita diskusi ide lah tentang tapi ide yang berjangkar pada situasi politik sekarang kan. Betul, enggak yang mengawang-awang gitu ya. Jadi ide yang berjangkar pada peristiwa politik, peristiwa kekinian lah, realitas yang kita alami gitu ya. Terus tapi kita membahasnya dalam konteks yang kanvas pemikiran yang lebih luas, kanvas konteks sosial politik yang lebih luas dan sejarah yang lebih luas. Jadi misalnya saya terpikir untuk misalnya mengundang Mas Celi gitu misalnya, Rizal Malarangeng atau siapa beberapa teman lain lah gitu. Supaya obrolan kita, karena ini menarik sebenarnya soal tadi itu, soal perubahan gitu misalnya ya. Soal piecemeal transformation itu kan juga yang diusulkan oleh kaum kayak Edmund Burke kan. Jadi artinya ini tradisi yang juga ada di Barat. Sebenarnya. Ada contohnya lah. Iya, nah Barat itu yang agak ngeselin dari Barat itu, ngeselin dalam arti positif ya. Pemikiran revolusi yang ikonoklastik dari mereka, yang menentang, yang konservatif dari mereka juga gitu. Jadi udah diborong sama mereka duluan gitu. Itu Edmund Burke itu kan kalau di Indonesia itu jadi
pasti dari pengurus. Padahal ini kalau saya melihat contoh-contoh dari tradisi atau pemikiran khazanah, pemikiran Islam banyak. ya, Baik betul, yang ikonoklastik maupun yang piecemeal tadi itu Ya. perubahan secara pelan-pelan itu juga ada juga. Ya, karena kan misalnya referensi Gus Ulil kan tradisi fikih gitu Fikih misalnya gitu. ya. Itu kan ya piecemeal itu Ya, kan. ya, betul. Saya kira ini juga agenda pembicaraan berikutnya. Ya. Oke, terima kasih Gus Ulil Absar Abdallah atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.